Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema permintaan Musa kepada Tuhan untuk menyertai dia. Nah, saya mengajak jemaat Tuhan untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran, pasal yang ke-33 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membacanya silih berganti, saya akan membaca ayat 12, jemaat sekalian silakan membaca ayat yang ke-13 sampai nanti terakhir di ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan. Ingatlah bahwa bangsa ini umat." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Musa, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku di depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depan. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasih. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atasku. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Dan engkau akan melihat belakang, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum kita tahu siapa itu Musa. Ia adalah seorang Yahudi, seorang Israel yang lahir pada waktu orang-orang Israel itu sedang berada di Mesir sebagai orang asing. Dan kemudian karena iri hati waktu itu, maka orang-orang Mesir itu memperbudak orang-orang Israel dengan sangat berat. Nah, dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, ayat 11 itu dikatakan begini. Para pengawas rodi yang ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka, ya, untuk menindas mereka dengan apa? Dan dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Paamses. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa mereka berada di Mesir? Bukankah mereka ini orang-orang Israel? Nah, izinkan saya Bapak Ibu sekalian untuk menjelaskan sedikit konteks jauhnya ya. Nah, pada zaman Yakub, minggu lalu khotbah tentang Yakub atau Israel, ada seorang anak namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang cukup banyak. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian itu banyak kisahnya dicatat. Ya. Nah, Allah punya rencana yang besar kepada umatnya itu melalui proses pergumulan yang dialami oleh Yusuf. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, seandainya kehidupan kita
dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya yang lebih besar, tapi bukan melalui berkat yang limpah, bukan kehidupan yang enak, nyaman, tapi melalui pergumulan demi pergumulan hidup yang harus dialami. Apa kira-kira respon kita? Mungkin sebagian orang akan mengatakan, Tuhan itu tidak baik. Mungkin juga akan mengatakan, Tuhan itu tidak adil. Loh Tuhan, saya sudah begini, begitu, tapi toh diizinkan oleh Tuhan mengalami pergumulan ini itu. Wah, ini sepertinya tidak ada henti-hentinya Tuhan, pergumulan demi pergumulan datang di dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pikirkan ulang kehidupan iman kita. Iman tanpa ujian hanya akan menghasilkan bayi-bayi rohani yang tidak siap untuk bertumbuh menjadi dewasa. Seorang bayi belum siap, tidak siap untuk membalas kebaikan orang tuanya. Ia sendiri selalu menjadi pusat perhatian. Seorang bayi hanya lebih tahu untuk memenuhi keinginannya sendiri. Semuanya tentang dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang dewasa dalam kedewasaan rohani. Melalui pergumulan demi pergumulan hidup yang kadangkala memang tidak mudah untuk dihadapi. Namun ketika pengenalannya akan Tuhan semakin bertambah, hubungannya dengan Tuhan semakin erat, kepasrahan dirinya semakin nyata diletakkan di atas tangan kuasa Tuhan. Bahkan ada kerelaan untuk dipakai oleh Tuhan. Sekalipun harus melewati pergumulan demi pergumulan, tapi ia tahu ada maksud Tuhan yang baik di balik semuanya itu. Ingat satu hal penting Bapak Ibu sekalian, pegang janji Tuhan. Kita tidak akan pernah dicobai melebihi kemampuan kita. Allah itu setia, sehingga ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, Yusuf banyak sekali mengalami pergumulan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya, dijadikan budak oleh orang Mesir, pernah difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Di dalam penjara Bapak Ibu sekalian ketika ia membantu mengartikan mimpi juru minum dan juru roti Firaun, kebaikannya sama sekali tidak diingat. Wah, kalau saudara jadi Yusuf, bagaimana? Segala kebaikan kita yang kita lakukan tidak diingat oleh orang lain. Bahkan dilupakan begitu saja. Bagaimana perasaannya? Kalau dipikir-pikir sakit ya. Sakitnya di mana? Wah, di mana-mana begitu ya Kak Yudi ya, di hati, di mana dan lain sebagainya. Tapi dari sini kita belajar Bapak Ibu sekalian, bahwa jangan terlalu berharap pada manusia yang kadangkala bisa mengecewakan kita. Berharaplah kepada Allah yang sekalipun jalannya mungkin sukar. Harus melewati lembah kekelaman, tapi akhirnya akan menuju kepada rumput yang hijau. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah Yusuf mengalami semua proses pergumulannya, maka sampailah ia pada satu peristiwa di mana saatnya Tuhan akan mengangkat dia. Sampai akhirnya Yusuf mampu mengartikan mimpi daripada Firaun dan menyelamatkan orang-orang Mesir dari 7 tahun masa kelaparan. Dan kemudian karena jasa-jasanya, maka Firaun mengangkat Yusuf ini menjadi orang yang mengatur segala hal di Mesir, satu tingkat di bawahnya Firaun. Nah pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, karena terjadi kelaparan yang begitu hebat pada waktu itu, akhirnya Israel atau Yakub yang masih tinggal di tanah Kanaan mengutus anak-anaknya pergi ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Sampai akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nah Bapak Ibu sekalian, keberhasilan Yusuf itu bukan dari campur tangan manusia, tapi dari rencana Tuhan yang menyertainya. Nah ini poin pentingnya Bapak Ibu sekalian. Hal yang paling penting kita butuhkan ketika menjalani kehidupan ini, entah di masa yang baik atau di masa yang sukar sekalipun, adalah penyertaan Tuhan. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Singkat cerita, Israel atau Yakub
anak-anaknya semua yang bersama-sama dengan Yakub akhirnya pindah ke Mesir dan mereka tinggal di tanah Goshen dan menetap di sana. Untuk menghindari kebinasaan karena kelaparan yang begitu hebat selama 7 tahun. Nah, orang-orang Israel di sana terus beranak cucu, ya bertambah banyak, bahkan dikatakan jumlah mereka menjadi lebih dominan daripada orang-orang Mesir. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, Firaun yang baru kemudian mengatakan begini, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan nanti sampai mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah bangsa Israel yang tertindas dengan sangat berat, Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Tuhan mendengar teriakan umatnya yang minta tolong kepadanya. Akhirnya Tuhan memilih Musa. Situasinya waktu itu genting sekali Bapak Ibu sekalian. Raja Mesir waktu itu memberikan perintah untuk membunuh semua bayi-bayi orang Yahudi, khususnya yang laki-laki, semua harus dilemparkan ke sungai Nil, sedangkan yang perempuan dibiarkan hidup. Bapak Ibu sekalian, begitu sulitnya kondisi waktu itu, namun ingat, masih ada Allah yang punya rencana untuk menyelamatkan umatnya melalui hambanya Musa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin betul. Situasi yang kita hadapi saat ini adalah kondisi yang begitu genting dan menakutkan. Sepertinya ada kuasa atau ada pergumulan yang terlihat lebih besar. Lebih besar dari kita. Dari mana datangnya keselamatan? Kita ini hanya seorang budak di Mesir yang ditindas dengan begitu kejam saat bayi laki-laki kita dibinasakan di sungai Nil. Siapa yang dapat melawan? Kita hanya seorang budak. Saat kita ditindas, siapa yang dapat mendengarkan teriakan kita minta tolong? Hai umat Tuhan, orang-orang Israel, ingat, masih ada Tuhan yang mampu berkarya dengan begitu luar biasa di tengah-tengah kondisi yang sulit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah berita pertama yang rindu saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada jaminan, saya beberapa kali sering sekali berbicara, tidak ada jaminan bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang percaya akan selalu baik-baik saja. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya 7 tahun masa kelimpahan. Tapi ada juga waktunya 7 tahun masa kelaparan. Ada waktunya orang-orang Israel mereka diterima dengan baik di Mesir. Ya tinggal di tanah yang subur. Tapi ada waktunya mereka dijadikan budak dengan begitu bengis, dipaksa untuk mendirikan kota-kota. Bukankah hal ini Bapak Ibu sekalian sama dengan kehidupan kita? Ada waktunya ekonomi keluarga kita sedang baik-baik saja. Tapi ada waktunya kadang-kala kita juga bisa bergumul dengan hal yang demikian. Ada waktunya Bapak Ibu sekalian, relasi kita dengan keluarga bisa berjalan dengan baik, sangat harmoni begitu ya. Namun ada waktunya. Karena kesalahan kita sendiri maka terjadi gonjang-ganjing dalam keluarga kita sendiri. Segala sesuatu ada waktunya Bapak Ibu sekalian, dan segala hal mungkin, sangat mungkin bisa menimpa setiap kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita adalah, dalam semua keadaan, apa yang paling kita butuhkan? Mungkin orang akan berkata, oh ya Kak Yudi, ketika menghadapi masalah, sebuah kesulitan, yang sangat kita butuhkan adalah solusi, gitu ya. Solusi yang tepat, ya, dan juga cepat kalau bisa Kak Yudi. Nah, harapan kita bisa seperti itu. Namun kadang-kala kan realita kehidupan menunjukkan lain Bapak Ibu sekalian. Kita sudah konseling ke hamba Tuhan, kita sudah datang ke konselor, dan lain sebagainya. Tapi persoalan juga belum kunjung membaik. Bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, bisa enggak? Bisa Bapak Ibu sekalian, bisa cepat persoalan terselesaikan, tapi bisa lama dan lain sebagainya. Jika demikian, dalam semua keadaan, apa yang paling kita butuhkan? Bapak Ibu sekalian perhatikan ini. Dalam semua keadaan, entah ketika kita berjalan dalam rumput yang hijau, semuanya keadaan yang baik.
dalam air yang tenang, maupun pada saat dalam lembah kekelaman atau badai kehidupan, yang paling kita butuhkan adalah apa? Penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Apa yang membuat Yusuf berhasil dalam melewati setiap proses pergumulan hidupnya? Bukan semata-mata karena Yusuf ini pintar, dia ini wajahnya rupawan, tampan begitu ya. Dia bisa disukai oleh orang-orang yang penting di sana. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Alkitab jelas mencatat bahwa menyebutkan di sana bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Begitu juga dengan Musa. Pada waktu masih muda, siapa Musa ini Bapak Ibu sekalian? Ia seorang buronan. Ia seorang yang kurang pede. Dan belum berani untuk berbicara di hadapan banyak orang, apalagi di hadapan bangsa yang begitu besar. Sampai-sampai pada waktu Tuhan memanggil Musa, ya ada satu nego di mana Musa dengan Tuhan. Ya Musa berkata, Tuhan tolong dong, aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Jangan panggil saya Tuhan. Jangan utus saya Tuhan. Sederhananya Musa ini berkata, aku ini tidak bisa loh Tuhan. Tidak bisa. Jawaban Tuhan jelas. Bukankah aku yang menyertai engkau? Meskipun Tuhan sudah berkata demikian Bapak Ibu sekalian, namun Musa masih berdalih dan berkata, loh Tuhan tapi kalau nanti aku pergi kepada orang-orang Israel dan bilang aku ini diutus oleh Tuhan, Allah nenek moyang kita, loh bagaimana mereka dapat percaya Tuhan bahwa engkau yang telah mengutus aku? Kemudian Tuhan menegaskan kepada Musa bahwa dia adalah Tuhan, Yahweh, Tuhan semesta alam yang mengutus Musa dan akan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, perbudakan di Mesir. Kemudian ya Musa berdalih lagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan, ya piye seandainya kalau mereka tidak percaya, Tuhan katakan, Musa, engkau bisa membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat sehingga orang Israel akan percaya kepada engkau. Namun Bapak Ibu sekalian, seperti halnya kita yang kadang-kala kan punya segudang alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Musa pun berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini wis nggak pandai ngomong Tuhan. Tenanan Tuhan, sungguhan Tuhan. Wis pokoknya Tuhan sudah sejak dulu, bahkan sejak engkau berfirman kepadaku, wis aku tuh ndak bagus Tuhan ngomongnya. Wangel Tuhan, wangel, sungguhan Tuhan, tenanan Tuhan. Mulutku iki wis tidak bisa dipakai orasi, tidak bisa dipakai untuk kasih perintah begini begitu Tuhan. Bukan saya Tuhan. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, mungkin Tuhan dengan menghela napas ya, wis sabar gitu ya. Mungkin ini, Musa, siapa yang menciptakan lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisa bisu dan tuli, membuat orang buta melihat? Bukankah aku yakni Tuhan? Dengan kata lain Tuhan sedang menegaskan kepada Musa, Musa aku ini Tuhan. Aku ini Tuhan Musa. Tidak ada yang mustahil bagiku. Wah sampai sini Musa tidak bisa berkutik lagi Bapak Ibu sekalian. Akhirnya jurus terakhir yang dikeluarkan oleh Musa itu jurus Tai Chi. Tahu Bapak Ibu sekalian jurus Tai Chi? Jangan saya Tuhan, utus orang lain. Sampai di sini kesabaran Tuhan habis Bapak Ibu sekalian. Habis. Keluaran pasal 4 ayat 14 itu mengatakan begini. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya dan seterusnya. Tuhan mendatangkan rekan, satu tim untuk Musa. Nah sekarang Bapak Ibu sekarang Musa benar-benar tidak
2, 3, ya, oke. Siap. Cek. Oke, ini saya bisa. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkat cerita setelah terjadi ya 10 tulah ya, kita tahu bahwa maka orang-orang Israel akhirnya memulai perjalanan dari perbudakan di Mesir di bawah perintah Tuhan melalui hambanya Musa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga tidak mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Setiap kepala itu kan punya pemikirannya sendiri-sendiri. Nah, ketika bangsa Israel itu berjalan di padang gurun, mulai kelihatan sifat aslinya Bapak Ibu sekalian. Mulai bangsa itu bersungut-sungut. Mereka mengatakan, mending di Mesir aja begitu ya. Bisa makan enak, di sana ada ikan, enak-enak. Lah kita di sini, pasir tok begitu ya. Pasir tok, panas. Mau makan apa? Wah, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada di posisinya Musa jadi pemimpin, bukan stres lagi Bapak Ibu sekalian, depresi. Depresi berat Bapak Ibu sekalian. Bisa mati muda ini Musa ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian jadi jemaat jangan ini ya, manut-manut sama hamba Tuhan gitu ya. Sama Tuhannya. Stresnya anak guyonan Bapak Ibu sekalian. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, orang yang paling dekat dengan Musa, yaitu Harun dan Miriam, itu pernah mengatai Musa. Emangnya siapa Musa itu? Ya, sungguhkah Tuhan itu hanya berfirman melalui Musa saja? Bisa ayatnya ditampilkan? Wah Bapak Ibu sekalian, jikalau kita dalam posisi Musa, apa yang akan kita lakukan? Apakah Musa akan membalas? Bapak Ibu sekalian, kalau seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, orang yang dipakai oleh Tuhan, dihinakan oleh orang-orang, kira-kira siapa yang akan menjadi pembelanya? Tuhan. Akhirnya Tuhan menulahi Miriam dengan penyakit kusta. Baiknya Musa, ia seorang yang lembut hatinya Bapak Ibu sekalian. Ia mengasihi Harun dan Miriam. Musa berdoa agar Tuhan berkenan menyembuhkan Miriam. Dan Tuhan menjawab doa Musa. Namun Miriam harus menderita kusta selama 7 hari. Seiring berjalannya waktu, puncaknya adalah pada waktu orang-orang Israel membuat anak lembu emas. Musa pun tidak bisa tahan lagi Bapak Ibu sekalian. Ia bukan lagi marah. Tapi begitu geram dengan bangsa Israel. Bayangkan mereka lagi joget-joget begitu ya. Ini kalau orang Pandian pintar joget-joget ya. Mereka anak lembu emas begitu ya. Mereka lagi joget-joget, senang-senang. Tiba-tiba Musa datang dari Gunung Sinai. Dipecahkan kedua loh batu itu berisi hukum-hukum Tuhan. Anak lembu berhala itu kemudian dibakar, digiling menjadi halus oleh Musa. Kemudian ditaburkan ke atas air. Semua orang Israel harus meminumnya. Dalam kondisinya yang begitu galau Bapak Ibu sekalian. Musa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab akhirnya menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat anak lembu, membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Kemudian Tuhan menjawab, siapa yang berdosa kepadaku? Nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Dari sini Tuhan menguatkan Musa. Tuhan mengerti pergumulan Musa. Begitu juga dengan pergumulan kita Bapak Ibu sekalian. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam permintaan Musa tadi. Ya, yang tadi kita baca. Tuhan, Engkau sudah berfirman bahwa Engkau mengenal namaku dan aku mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayatnya bisa ditampilkan? Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau supaya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kemudian Keluaran 33 ayat 14. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf, Musa, dan hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, bukankah seringkali menjadi pergumulan kita?
Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus kita itu sudah mendapat kasih karunia. Di dalam Kristus, iman kepada Kristus. Tuhan sendiri sudah menyertai kita. Siapa? Pribadi Roh Kudus. Sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Sehingga kita tidak perlu lagi takut menjalani kehidupan ini. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ya memang Bapak Ibu sekalian, kita bisa khawatir enggak? Bisa. Saya pun bisa khawatir Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sampai rasa ketakutan, kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Sehingga kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Namun ingat firman Tuhan. Tuhan katakan, aku sudah menyertai engkau. Aku akan membimbing engkau. Sehingga jangan sampai ketakutan, jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Tapi mari Bapak Ibu sekalian kita ingat hal yang terpenting yang kita butuhkan apa? Penyertaan Tuhan. Dalam kondisi apapun, ingat penyertaan Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, kadang kalau kita hamba Tuhan kunjungan ke jemaat begitu ya, ada jemaat yang bergumul sangat berat begitu ya. Ya ada satu jemaat bergumul sangat berat begitu ya, saya dengan Pak Daniel datang begitu ya. Saya lihat juga wah ini berat, tidak mudah begitu ya. Sebagai seorang pasangan yang merawat pasangannya sangat-sangat tidak mudah sekali. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, saya kemarin coba bayangkan ya, seandainya saya bertanya begini, kok kira-kira apa yang paling Anda inginkan saat ini? Ya pasti jawab ya kesembuhan begitu ya kalau orang sakit ya. Tapi toh Bapak Ibu seandainya Tuhan belum jawab. Tuhan izinkan mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, bahkan mungkin sampai akhir hidupnya. Maka yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan. Baik di dalam keadaan suka maupun duka, kita butuh penyertaan Tuhan yang menguatkan setiap kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan boleh memberkati setiap kita, menguatkan setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa.